dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Islam terbanyak di Indonesia, tapi tidak bisa menjalankan ibadah haji. Kita dilarang bukan hanya karena COVID, tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. 95% dana penjaminan nasabah di LPF dibelikan obligasi pemerintah. Wah, bahaya banget. Dana haji ditilap, dipakai buat infrastruktur, dan ini cepat atau lambat akhirnya nanti akan jadi masalah. Indonesia ini tidak punya uang utang atau tagihan yang belum dibayar yang terkait haji. Jadi info soal tagihan yang belum dibayar itu 100% hoax atau berita sampah semata gitu. Jadi tidak usah dipercaya. Mas Anggito Abimanyu sebagai ketua BPKH tidak menggunakan itu, Pak. Bersedia disumpah dengan Al-Quran. Dan silahkan dicek di BPK atau OJK atau datang ke BPKH. Tidak dipakai untuk infrastruktur. Dana haji sangat aman, dan aman. Oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini. Intinya uang yang Bapak Ibu setorkan itu sangat aman, dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang, itu tidak benar sama sekali. Dan soal rupiah udah dijelaskan yang kemarin penguatan itu tidak, itu lagi bicara sama Gubernur BI. Karena dana hajinya udah masuk dan karena persiapan mesti dilakukan, yang namanya persiapan termasuk menukar dengan dolar. Untuk apa? Untuk bayar hotel. Setoran pelunasan BB dapat diminta kembali oleh jemaah yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman, dana haji aman, jadi bisa diambil kembali dan atau bisa tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji. Mengenai berita bohong dan ujaran kebencian. Berita bohong ini kita pakai pasal 14-15. Terus kemudian ada ujaran kebenciannya 28 ayat 2. Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE. Silakan laporkan ceramah Abdul Somad, tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan, kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu. Gunjingan serta fitnah terkait dengan pembatalan keberangkatan haji menurut saya kita harus hentikan, dan kepada umat Islam Indonesia harus memahami betul bahwa pemerintah atau Menteri Agama mengambil langkah itu untuk keselamatan jiwa kita. Pemberhentian keberangkatan jamaah haji Indonesia semata-mata demi menyelamatkan jiwa umat Islam yang mau berangkat. Beberapa hari lalu kita mendengar jika Fadlizon dari Partai Gerindra positif COVID-19, dan hari ini penulis melihat cuitan provokasi di akun Twitternya. Dalam cuitan tersebut, Fadlizon mengatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda baru sekarang Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Maksudnya apa? Mau memprovokasi bahwa selama zaman Hindia Belanda baru di masa pemerintahan Presiden Jokowi Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Pertanyaannya, benarkah ucapan Fadlizon tersebut? Tentu tidak. Faktanya Indonesia sudah 3 kali tidak memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci, yaitu pada tahun 1946, 1947, dan tahun 1948. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Pemerintah Indonesia pernah tidak memberangkatkan haji pada tahun 1946 hingga tahun 1948 akibat agresi militer Belanda. Jadi sudah sangat jelas jika Fadlizon sudah menyebarkan berita hoax bahwa Indonesia baru sekarang tidak memberangkatkan jamaah haji. Dan cuitan Fadlizon tersebut bisa dijadikan sebagai bukti.
Kita sudah paham bagaimana watak Fadlizon ini. Dia sengaja membuat cuitan hoax tersebut untuk memancing emosi umat Islam di Indonesia agar benci terhadap pemerintahan Jokowi. Begitu juga dengan Tifatul Sembiring yang merupakan mantan Presiden PKS yang katanya partai dakwah, katanya. Dari cuitan Tifatul Sembiring, dia memanfaatkan isu batalnya jamaah haji Indonesia lalu membandingkannya dengan kuota tambahan haji Malaysia. Sebagai catatan, penulis mendapatkan screenshot tentang cuitan Tifatul Sembiring tersebut melalui pencarian Google karena penulis sudah diblokir olehnya sejak lama. Memang benar, Malaysia mendapatkan tambahan 10.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tahun ini. Namun penambahan kuota haji Malaysia ini hanya berlaku saat kondisi ibadah haji sudah pulih seperti sedia kala. Jika Malaysia mendapatkan 10.000 kuota tambahan haji tahun ini dengan syarat situasi pandemi COVID-19 sudah pulih, Indonesia malah sudah mendapatkan tambahan kuota haji beberapa tahun sebelumnya. Setelah sempat terjadi pengurangan kuota terhadap semua negara terkait renovasi besar-besaran Masjidil Haram pada 2017, realisasi kuota haji Indonesia menjadi 221.000. Pada tahun 2018 tetap 221.000 dan 2019 menjadi 231.000 jemaah. Kuota haji Indonesia pun masih terbesar di dunia. Angka ini jauh di atas Malaysia yang hanya mendapat kuota 31 ribuan jamaah haji. Indonesia selama ini merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia. Bahkan Indonesia merupakan negara yang mendapatkan kuota haji terbesar di dunia selama ini yang mencapai 231.000 jamaah. Sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring dengan membandingkan kuota haji tambahan pemerintah Malaysia dengan pembatalan haji Indonesia tidak sesuai. Pasalnya kuota haji Malaysia berlaku jika kondisi ibadah haji di tengah corona ini sudah pulih. Narasi membandingkan Indonesia dan Malaysia ini bisa dikategorikan sebagai disinformasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Fadlizon yang terbukti membuat cuitan hoax bahwa sejak zaman Hindia Belanda baru kali ini masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji akan didiamkan saja tanpa proses hukum? Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring yang sengaja membandingkan kuota haji tambahan pemerintah Malaysia dengan pembatalan haji Indonesia yang bisa menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat. Baik Fadlizon maupun Tifatul Sembiring bukan orang yang kurang cerdas. Mereka sangat pintar dalam memanfaatkan momen untuk menjelekan pemerintahan Jokowi di mata umat Islam dengan memanfaatkan isu agama yang sangat sensitif di Indonesia. Akhir kata, jika selama ini banyak orang awam diciduk karena menyebarkan berita hoax dan provokasi, bagaimana dengan Fadlizon yang sengaja menyebarkan cuitan hoax tersebut? Bagaimana dengan Tifatul Sembiring yang sengaja membuat disinformasi terkait masalah haji? Apakah proses hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil tapi tidak berlaku untuk elit partai seperti Fadlizon dan Tifatul Sembiring?